Halo guys, perkenalkan nama aku Diana Vita Ayudea dengan NIM 2304010158. Aku dari mahasiswa program studi akuntansi. Jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial video penggunaan GF Akuntansi. Bagaimana cara penggunaannya? Yuk disimak. Cheers. Pertama kita membuat data baru. Setelah kamu membuka aplikasi GF Akuntansi, silakan kamu klik buat data baru. Nah, step selanjutnya itu keluarlah tampilan seperti berikut. Selanjutnya kamu klik lanjut ya. Nah, step selanjutnya itu kita ada di lokasi. Seperti perintah di situ, ikutilah langkah-langkah yang telah disediakan. Data Anda akan disimpan di lokasi mana? Di situ aku tulis dengan format nama aku sendiri. Jangan lupa kamu klik output default Inggris. Nah, selanjutnya kamu klik lanjut untuk ke step selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita ada di step bagian title. Nah, di situ kan ada perintah apakah Anda perlu title yang muncul saat buka data ini. Nah, di situ aku tulis juga dengan nama aku sendiri. Nah, untuk step selanjutnya jangan lupa kamu klik lanjut. Nah, di step ini kita diperintahkan untuk mengisi nama dan alamat perusahaan serta informasi lainnya. Di sini aku menulis nama perusahaan aku itu PT Dua Putri Construction dengan alamat Batam, negara di Indonesia, dan untuk singkatan perusahaan itu sendiri yaitu DPC. Next, jangan lupa kamu klik tombol lanjut ya. Nah, kita juga sudah sampai di bagian paket. Nah, di situ ada pilihan jenis paket yang Anda pilih. Di situ aku pilih paket accounting platinum dan modul yang mau Anda aktifkan itu modul dasar, cash control, GL control atau sampai dengan laporan keuangan. Kemudian buat kode perkiraan pembukuan secara otomatis. Selanjutnya kamu klik lanjut. Nah, pada bagian ini jenis usaha Anda adalah di sini aku pilih distributor atau supplier. Dengan metode perhitungan nilai persediaan itu aku pilih average atau rata-rata. Nah, pilihan yang ini tuh yang paling disarankan. Oke, selanjutnya kita bisa tekan atau klik lanjut. Nah, di sini kita disuruh memilih untuk mata uang transaksi yang ingin Anda aktifkan adalah di sini aku menggunakan IDR atau Indonesian Rupiah, kemudian SGD atau Singapura Dollar. Nah, untuk mata uang dasar pelaporan pembukuan seperti laporan laba rugi, neraca dan sebagainya adalah aku pilih IDR juga yaitu Indonesian Rupiah. Nah, untuk nomor PO sendiri itu aku pilih untuk tahunan. Selanjutnya untuk bagian pembelian, di situ kita diperintahkan untuk memilih menu pembelian apa saja yang mau diaktifkan. Di sini kita bisa klik untuk purchase order atau membuat orderan barang, kemudian pembelian dan retur pembelian, dan membuat daftar tagihan utang. Next, kamu klik lanjut. Nah, pada menu penjualan ini kita diperintahkan untuk memilih apa saja metode penjualan yang mau diaktifkan. Di sini aku pilih quotation atau membuat penawaran, kemudian sales order, penjualan eceran, penjualan dan retur penjualan, membuat rekap pengeluaran barang penjualan, dan juga membuat daftar tagihan piutang. Oke, next, lanjut. Nah, sampailah kita pada proses akhir atau final. Nah, ya, di sini kamu bisa klik proses untuk step selanjutnya. Setelah kamu mengklik proses tadi, beginilah tampilan selanjutnya. Oke, setelah selesai kamu bisa menutup tampilan berikut. Nah, di sini kamu akan diberikan user dan sebuah password untuk step untuk digunakan pada step selanjutnya. Next, memulai aplikasi. Untuk memulai aplikasi, kamu bisa mengklik buka data. Nah, step selanjutnya yaitu kita disuruh untuk mencari di mana sih tadi folder yang sudah kita buat. Nah, di sini aku buat ada di bagian GF Akuntansi yaitu dengan nama aku sendiri tadi.
Next. Selanjutnya kita masukkan username sama password yang sudah diberi tadi. Lalu klik OK. Untuk step selanjutnya, input data vendor. Nah, di sini kamu bisa mengklik aplikasi untuk membuka data selanjutnya. Nah, tampilan selanjutnya itu seperti berikut. Step selanjutnya, kamu bisa mengklik master file untuk membuat data vendor. Selanjutnya, kamu klik juga untuk di bagian vendor. Selanjutnya, kamu bisa mengklik tombol atau bagian yang berwarna biru tersebut untuk membuat data vendor yang akan dibuat. Nah, pada bagian ini aku buat itu nama dengan nama perusahaan PT MJS dengan alamat Batam dengan kredit selama 30 hari. Oke, selanjutnya kamu bisa tekan F12 atau mengklik F12 atau simpan. Dan kamu juga bisa melakukan hal tersebut berulang sesuai dengan perusahaan yang akan kamu daftarkan. Dan juga jangan lupa kamu mengklik F12 atau menyimpan yang sudah kamu buat tadi. Nah, berikut hasil gambaran yang sudah aku buat tadi untuk nama perusahaan yang akan aku daftarkan. Jangan lupa untuk mengklik F12 atau menyimpan ya. Input data pelanggan. Untuk input data pelanggan, kamu bisa mengklik menu utama dan memilih di bagian pelanggan. Next, kamu bisa mengklik tabel biru yang ada pada di atas tersebut untuk menambahkan data pelanggan. Nah, tampilan selanjutnya seperti ini. Nah, di sini aku membuat data pelanggan tersebut dengan nama perusahaan PT Seng dengan title PT dan alamat Batam. Nah, di sini itu aku memilih corporate. Kenapa? Karena dia itu PT. Sedangkan kalau dia perorangan itu contohnya seperti ibu atau bapak, baru kita mencentang di bagian personal atau perorangan. Nah, selanjutnya jangan lupa kamu untuk mengklik simpan untuk data yang sudah kamu buat tadi. Nah, inilah hasil yang sudah aku input data-data perusahaan yang sudah aku buat tadi. Jangan lupa untuk F12 ya. Input data item. Menginput data item, kamu bisa kembali ke menu utama dan memilih di bagian item. Nah, selanjutnya kalian bisa mengklik di bagian kiri atas yang warna hijau tersebut. Nah, di situ tuh gunanya untuk mengatur satuan penjualan. Nah, tampilan selanjutnya itu seperti ini. Nah, kalau di sini itu aku contohnya bisa seperti ini yang aku buat itu nama tipe satuan seperti PCS, PCK, BO. Nah, rinciannya itu yang PCS itu 1, PCK itu 10, box itu 50. Nah, untuk yang di tabel ketiga itu biasanya dia langsung otomatis. Nah, setelah kalian mengisi data tersebut, jangan lupa untuk F12 atau menyimpan data yang sudah ditaruh tersebut. Nah, setelah menyimpan itu, lakukan berulang kali sesuai dengan format yang sudah diberikan. Nah, berikut jika sudah menyelesaikan untuk pengaturan jumlah satuan penjualan. Nah, untuk mendapatkan data-data seperti tersebut atau itu bisa kita input, yaitu dengan cara mengklik bagian kanan atas yang berwarna biru tersebut. Nah, setelah mengklik yang berwarna biru tadi, maka keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini itu kita disuruh untuk memasukkan data-data seperti contohnya ini yang saya buat itu amplop, yaitu dengan kode AMLP. Nah, satuannya itu kan PCS, PCK, BO. Nah, di situ nanti itu langsung otomatis terformat di sana. Nah, setelah itu lakukan berulang kali seperti itu. Sebelum menambahkan item lainnya, jangan lupa untuk menyimpan di bagian klik simpan tersebut atau dengan F12. Lakukan berulang kali sesuai dengan data yang diberikan.
Menginput kode perkiraan. Nah, untuk menginput kode perkiraan, kamu bisa kembali ke menu utama. Nah, di sana kamu bisa mengklik bagian sistem setup. Nah, selanjutnya kalian bisa mengklik di bagian kode perkiraan. Nah, sebagai contoh, saya akan mengisi saldo pada bagian akun kas. Setelah mendouble klik saldo pada akun kas, nah di situ saya membuat pada saldo kas tersebut, saya membuat untuk pada bagian golongan itu dengan nama kas besar IDR dengan saldo awal saya buat sekitar 30 juta rupiah. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk di F12 atau disimpan. Nah, begitu juga dengan akun-akun lainnya. Caranya pun juga sama, yaitu dengan mendouble klik pada bagian akun-akun yang mau ditambahkan atau yang mau dirubah. Next, menginput data pembelian. Sama seperti sebelumnya, kembali ke menu utama dan kemudian kalian bisa mengklik pada bagian bar pembelian. Nah, sama-sama seperti sebelumnya, untuk menginput data pembelian, kalian bisa mengklik bagian kanan atas yang berwarna biru tersebut. Selanjutnya isi bagian vendor dengan nama perusahaan. Kemudian jangan lupa untuk mengklik bagian tambah untuk menambahkan atau menginput data pembelian yang akan dimasukkan pada setiap perusahaannya. Setelah mengklik tambah tadi, nah di sini berikut tampilannya. Di sini kita bisa memasukkan setiap item pembelian pada setiap perusahaannya. Setelah dimasukkan setiap itemnya, silakan untuk disimpan dengan mengklik F12 atau simpan. Begitupun seterusnya sampai semua item sudah dimasukkan pada setiap perusahaannya. Setelah selesai, klik pada bagian tutup. Setelah menyelesaikan penginputan data pada setiap perusahaannya, diingatkan kembali untuk setiap penginputan data untuk tidak lupa untuk menuliskan nomor PO pada setiap perusahaannya. Nah, setelah itu simpan atau tekan F12. Lalu klik pada bagian tutup. Setelah melakukan penutupan tadi pada penginputan data, di sini kita bisa mendapatkan faktur penjualan atau surat jalan atau DO yang bisa diprintkan untuk sebagai bukti lampiran pada laporan akhir nantinya. Sweet but a psycho.